Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Datuk Abi Hanif dan Cuk Mida selaku dari terutama Istana Pesantren seperti Al-Quran Marifah Hidayah, dan tak lupa juga dengan bersama Sana atau Musin selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah, dan terus juga dengan Safira ini Jawara selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Quran Marifah Hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya Rutin Azhar dari kelas 8 MTS Al-Quran Marifah Hidayah akan mempresentasikan tentang sumbangsi besar ilmuwan Daulah Ayyubiyah atau pelajaran tentang SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang pertama ini terdapat 3 tokoh yang ada di sumbangsi besar ilmuwan Daulah Ayyubiyah. Yang pertama itu dapat As-Surawardi Al-Maqbul, yang kedua terdapat Ibnu Al-Azim, yang ketiga itu dapat Al-Bushiri. Yang pertama itu terdapat As-Surawardi Al-Maqbul. Dia ini bernama lengkap Abu Al-Futuh Yahya bin Habesh bin Amiraj Syihab Al-Din As-Surawardi Al-Qurdi. Nah, dia ini memiliki julukan Al-Maqbul karena dia ini terbunuh. Assalamualaikum. Udah mau balik? Enggak bener nih. Sudah mati. Karena dia itu terbunuh karena dia itu difitnah oleh sebagian masyarakat bahwa dia itu menyebarkan ajaran yang sesat, dan dia pun dihukum mati oleh Pangeran Az-Zahir atau putra dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dia juga memiliki ajaran tarekat, yaitu yang pertama itu dapat marifah, yang mengenal Allah dari sifatnya, fakir, tidak memiliki harta, tawakal, mempercayakan semuanya kepada Allah, dan juga mahabbah, cinta terhadap Allah, dan juga fana, dan juga bako. Dan juga dia itu memiliki pemikiran teofis seperti konsep cahaya atau eliminasi isyriqiyah. Nah, konsep cahaya ini itu adalah perpaduan antara rasio dan juga intuisi. Nah, contohnya itu seperti konsep Nur An-Anwar, yaitu bahwa Tuhan itu adalah cahaya dari segala cahaya, dan dia ini bahwa Tuhan itu ada juga Al-Mitra mau karyanya tidak lain itu adalah At-Talmihat, Al-Mahat, Hayakil An-Nur, dan juga Hikmah Al-Isra. Nah, yang kedua terdapat Ibnu Al-Adib. Nah, yang kedua terdapat Ibnu Al-Adib. Yang pertama terdapat jadi dia itu bernama asli Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Muhammad bin Nah, dia ini terlahir di Aleppo, dan juga Ibnu Al-Adib ini berasal dari Bani Jarodah, dan ayahnya itu juga menjadi qadhi mazhab Hanafi setelah pindah di Aleppo. Nah, mengapa sih mereka pindah ke Aleppo? Karena mereka itu di Jarodah itu terdapat karena terdapat wabah penyakit di sana. Karena itu mereka sekeluarga itu bermigrasi ke Aleppo. Nah, dia pun menjadi qadhi Aleppo setelah ayahnya meninggal, dan dia itu berubah seperti Amir Al-Aziz dan juga Anas. Nah, dia itu mengajar Al-Alif pada tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi. Karyanya itu adalah itu adalah Zuhdah Al-Halbah, Sejarah Aleppo dan juga Halabah, Ruqyah At-Tari. Dan dia itu meninggal atau wafat itu pada tahun 658 atau 1160 Masehi di Kairo. Nah, yang terakhir ini terdapat Al-Bushiri. Al-Bushiri itu bernama asli Sarifuddin Abu Abdillah Muhammad, yang lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko, dan dia juga pengikut tarekat Syadziliyah. Dia juga murid Sultanul Aulia. Nah, dia juga oleh Imam Abu Hayyun Abdul Far Al-Ashwali Al-Misri. Nah, dia itu juga dikenal sebagai orang yang wara atau tokoh besar karena dia dari kecil sudah dipelajari ilmu agama. Nah, karyanya itu adalah Qasidah Burdah yang diciptakan pada abad ke-7 Hijriah. Pada saat kalau katanya pada saat dia itu sakit, terkena stroke, dia tuh menulis qasidah itu, dan dia itu bermimpi menyairkannya bersama Rasulullah, dan dia tuh diselimuti dengan selendang. Besoknya dia tuh langsung sembuh.
Saya kira diriku persen kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.